Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. ونشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Amma ba'du, hadirin jamaah salat Idul Adha yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan salat Idul Adha 1440 Hijriah di lapangan ini. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada teladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang atas dakwah beliau kita dapat menikmati agama yang mulia ini. Allahu Akbar walillahil hamd. Hadirin jamaah salat Idul Adha yang dirahmati oleh Allah. Pada hari ini tanggal 10 Zulhijjah, umat Islam di seluruh dunia mengumandangkan takbir, tahmid dan tahlil, mengagungkan kebesaran Allah, bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan kepadanya, sembari mereka salat dan berzikir kepadanya. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Kautsar ayat 1 dan 2. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar. Sesungguhnya aku telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak, maka salatlah untuk Tuhanmu dan berkorbanlah. Di dalam kitab At-Tafsir Al-Muyassar, kata Al-Kautsar ditafsirkan dengan Al-Khairil Katsir fid dunya wal akhirah, yaitu kebaikan yang banyak di dunia dan di akhirat. Di antara Al-Kautsar atau makna Al-Kautsar adalah Al-Haud, yaitu telaga yang akan diberikan oleh Allah SWT kepada Rasulullah SAW untuk nanti akan diberikan kepada umatnya. Khitab pembicaraan dalam ayat tersebut ditujukan langsung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang juga artinya kepada umat beliau, bahwa Allah telah memberikan kepada kalian berbagai nikmat dan kebaikan yang banyak, maka lakukanlah salat, yaitu salat Idul Adha, dan berkorbanlah. Dalam ayat ini Allah juga menggandengkan dua ibadah besar, yaitu salat yang merupakan ibadah badan yang paling tinggi, dan kurban yang merupakan ibadah maliyah atau harta yang paling mulia. Sebagai seorang yang harus kita teladani, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri telah mencontohkan syariat berkorban. Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkorban dengan 2 kambing kibas yang gemuk dan bertanduk. Beliau menyebutkan namanya dan bertakbir. Selain itu beliau meletakkan juga kedua kakinya di leher hewan korbannya di saat menyembelih sambil membaca Bismillahi Allahu Akbar.
Selanjutnya Rasulullah SAW menyebutkan bahwa tidak ada amalan yang paling baik dilakukan pada hari nahar, yaitu setelah Idul Adha, melebihi menyembelih hewan kurban. Hadis riwayat At-Tirmizi dari Aisyah radhiyallahu anha. Di hadis lain, Rasulullah SAW memerintahkan kepada setiap keluarga yang memiliki kemampuan untuk melakukan kurban. Diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, At-Tirmizi dari sahabat Mukhaffaf bin Salim radhiyallahu anhu. Beliau berkata, kami wukuf bersama Rasulullah SAW di Arafah dan beliau bersabda, ya ayyuhan nas, inna ala kulli ahli baitin fi kulli amin udhiyatan. Wahai manusia, setiap keluarga di setiap tahun melakukan kurban. Bahkan Rasulullah SAW sempat mengancam orang yang memiliki kemampuan kemudian dia tidak berkurban untuk tidak mendekat dengan tempat sholatnya. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Ibnu Majah dan disahihkan oleh Al-Hakim bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, man kana lahu sa'atun wa lam yudhhi fala yaqrabanna musallana. Barang siapa yang memiliki kemampuan kemudian dia tidak berkurban, maka jangan mendekat dengan tempat sholatku. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin jamaah salat Idul Adha yang dirahmati oleh Allah. Dalam pelaksanaan Idul Adha yang berarti hari raya kurban ini, setidaknya ada 3 hikmah terbesar yang bisa kita ambil dari ibadah kurban ini. Di antaranya pertama, untuk merealisasikan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat Al-Hajj ayat 37 Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, lan yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum kadzalika sakhkharaha lakum litukabbirullaha ala ma hadakum wa basyiril muhsinin. Artinya dengan hewan kurban, daging hewan kurban dan darahnya itu sekali-kali tidak akan sampai kepada Allah, namun yang sampai kepadanya adalah ketakwaanmu. Demikianlah dia menundukkannya untukmu agar kamu mengagungkan Allah atas petunjuk yang dia berikan kepadamu, dan berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik. Orang yang bertakwa adalah orang yang taat menjalankan perintah-perintah Allah, menjauhi segala larangannya, serta menjalankan amal-amal kebajikan dalam segala aspek kehidupan. Dengan demikian, melalui ibadah kurban, hendaknya setiap insan semakin bertakwa dengan mewujudkan nilai-nilai ketakwaan dalam kehidupan pribadi, keluarga, masyarakat dan berbangsa. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin jamaah salat Idul Adha yang dirahmati oleh Allah. Kedua, hikmah terbesar yang bisa kita ambil dari ibadah kurban ini adalah sebagai bentuk kepatuhan dan ketulusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Syariat kurban awalnya adalah perintah Allah kepada Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam untuk menyembelih putranya Ismail alaihi salam. Oleh karena kepatuhannya dan ketulusannya dalam menjalankan perintah Allah tersebut, maka Allah menggantinya dengan hewan kurban yang gemuk. Allah menciptakannya dalam surat As-Saffat ayat 102 sampai 107. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Falamma aslama wa tallahu lil jabin wa nadainahu ayya Ibrahim qad saddaqta ar-ru'ya inna kadzalika najzil muhsinin inna hadza lahuwal bala'ul mubin wa fadainahu bi zibhin azim. Artinya, maka ketika keduanya Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihi wassalatu wassalam telah berserah diri dan telah membaringkannya sehingga pelipisnya menyentuh tanah, dan kami memanggilnya, wahai Ibrahim, sungguh kamu telah membenarkan mimpi, sesungguhnya kami demikianlah membalas orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya ini perintah menyembelih benar-benar merupakan ujian yang nyata, dan kami menebusnya dengan sembelihan korban, dengan sembelihan domba dari surga yang besar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin jamaah salat Idul Adha yang dirahmati oleh Allah.
Yang ketiga, hikmah yang bisa kita ambil dari ibadah kurban adalah untuk mewujud atau sebagai wujud kepedulian kepada sesama. Karena daging kurban itu disunahkan untuk dimakan dan disedekahkan kepada orang lain. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hajj ayat 36, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fa idza wajabat junubuha fakulu minha wa at'imul qani'a wal mu'tar kadzalika sakharnaha lakum la'allakum tashkurun. Maka ketika telah roboh lambungnya setelah mati hewan kurban, maka makanlah sebagiannya jika kalian menginginkannya, dan berilah makan orang-orang yang merasa cukup dan orang-orang yang meminta-minta. Demikian itulah kami telah menundukkannya hewan korban itu untuk kamu kalian, agar kalian bersyukur atas karunia-Ku. Dalam menafsirkan ayat ini, Imam Ibnu Katsir rahimahullah menukil hadis sahih bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fakulu waddakiru watasaddaqu." Makanlah sebagian dari hewan kurbanmu, simpanlah dan kemudian sedekahkanlah. Dengan demikian, seorang muslim yang beridul adha, apalagi berkurban dengan khusyuk dan ikhlas, harus menjadi insan yang soleh, yang zuhud, penuh syukur dan peduli kepada sesama. Ia patuh dan taat menjalankan perintah Allah dan meninggalkan larangannya, serta selalu berusaha untuk menjadi orang yang bisa memberi manfaat kepada sesamanya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin jamaah salat Idul Adha yang dirahmati oleh Allah, secara simbolik penyembelihan hewan kurban juga harus mengingatkan kita akan pentingnya penyembelihan hawa nafsu yang selalu senang dan mendorong kepada keburukan. Nafsu yang tidak mau tunduk dan patuh pada Sang Penciptanya. Nafsu keserakahan dan kebakhilan yang tidak mau berbagi kepada sesamanya. Nafsu egois yang tidak mau peduli kepada orang lain. Sehingga akhirnya yang muncul adalah nafsul mutmainnah, yaitu jiwa yang tenang karena selalu ingat kepada Rabb-Nya. Nafsu yang patuh dan tunduk kepada keputusan Tuhannya. Nafsu yang bahagia, bahkan bangga, dia bisa membantu dan membahagiakan saudaranya. Akhirnya di saat kita berhari raya penuh kebahagiaan dan kegembiraan seperti ini, mari juga kita titipkan doa tulus kita kepada saudara-saudara kita di berbagai belahan negara yang saat ini masih dalam keadaan sengsara dan menderita karena agamanya. Semoga Allah memberikan kesabaran, ketulusan, keistiqomahan dalam agamanya. Semoga bangsa dan negara kita ini juga dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, negara yang aman, tentram, diridhoi oleh Allah, diampuni olehnya. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa ya qadiyal hajat. Allahumma aqsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asik, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ibad dunya. Allahumma matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaytana waj'alhu al-waritha minna waj'al fa'rana 'ala man zalamana وانصرنا على من عادنا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما وتفرقنا بعد هذا تفرقا حسنا معصوما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.